Oh, enggak juga sih. Maksudnya dari pertama yang udah nggak pasangan cibutet kan saya memang main terus. Saya ada rencana main terus kan. Cuma kan memang situasi dan kondisinya tidak mendukung. Salah satunya ya mungkin dengan satu saya itu di pelatnas itu kan. Di mana saya dimagangkan di pelatnas ya mungkin itu salah satu yang mengganggu motivasi saya untuk bisa melanjutkan prestasi melanjutkan karir saya di bulu tangkis gitu. Walaupun itu bukan alasan utama gitu. Jadi alasannya bukan karena Cibutet, bukan karena suatu hal ya karena memang saya sekarang udah merasa cukup, merasa sudah mendapatkan segalanya di bulu tangkis dan ya memang sekarang saya waktunya untuk berhenti itu sih. Kalau untuk terlibat di bulu tangkis apa enggak, untuk jadi atlet ya Mbak ya, maksud saya tuh kalau untuk jadi atlet kan saya retirednya itu kan jadi atlet gitu. Kalau untuk kontribusi di bulu tangkis mungkin kalau misalnya memang ada kesempatan ya, ya saya nggak menutup kemungkinan gitu. Salah satunya kan mungkin ya kayak di klub saya PB Jarum gitu ya. Ya mungkin saya akan kalau misalnya dibutuhkan sama PB Jarum saya akan ikut berkontribusi untuk PB Jarum. Rencana di luar bulu tangkis ya mungkin mau hmm, ya kalau rencana sih Mbak ya, maksudnya rencana ya mau berbisnis lah gitu, mau berbisnis. Tapi kan memang untuk sekarang-sekarang ini saya masih belum terfikirkan untuk ke sana. Plan sudah ada karena saya lagi menikmati masa pensiun ini dulu lah gitu. Nanti kalau udah ya sudah masa pensiun ini sudah saya nikmatin, ya mungkin sebulan atau 2 bulan baru saya akan menjalankan plan saya ini. Kalau bisnis sih mungkin saya akan bergerak di bidang properti ya. Maksudnya apa? Maksudnya ya harapan saya gitu kan maksudnya setelah selesai badminton ini ya saya kalau jujur saya pikir kan kalau di bulu tangkis saya sudah dapat goalnya gitu lah ya bisa dibilang sukses di bulu tangkis. Nah sekarang saya ingin sukses di bidang lain maksudnya ya itu saya ingin membangun bisnis di properti ini. Maksudnya properti itu ya karena mertua saya kan ada resort gitu ya penginapan gitu hotel ya mungkin saya nanti ya akan ke situ gitu kalau misalnya memang sudah siap. Kalau rencana sih sejauh ini sih belum ada. Tapi kalau misalnya ya nggak menutup kemungkinan kalau ada kesempatan ya mungkin saya bisa aja gitu. Tapi kalau untuk sejauh ini sih belum ada terfikirkan. Ya sebenarnya yang paling dekat sama saya kan istri saya ya di rumah. Maksudnya yang tiap hari ketemu. Yang pasti saya share dengan istri dan istri mendukung. Ya karena kan memang ya saya berkarya bulu tangkis ya salah satunya dukungan istri kan istri mendukung terus saya share ke orang tua juga ya sebenarnya mendukung nggak mendukung orang tua sih maksudnya orang tua sih terserah saya gitu ya bisa dibilang mendukung terus saya juga share dengan Kak Richard juga sempat ngobrol dengan Kak Richard juga dan Kak Richard juga ya menyerahkan semua ke saya gitu karena ya memang ya seorang atlet itu kan pasti mau nggak mau kan akan melewati masa ini ya masa pensiun ini gitu. Nah, perasaannya ya campur aduk Mbak, maksudnya lega juga, sedih juga, terus apa namanya galau juga, galaunya tuh bisa nggak sih setelah saya nggak bulu tangkis tuh bisa nggak sih sesukses seperti saya di bulu tangkis gitu contohnya misalnya kayak oh ya saya mau usaha si A nih misalnya usaha A gitu bisa nggak sih usaha ini bisa berhasil seperti badminton gitu sih lebih ke situ. Ya ada sih Mbak maksudnya ya pasti memang berat untuk meninggalkan rutinitas kita dari kecil ya maksudnya yang tiap hari di bulu tangkis kalau nggak latihan bertanding gitu
ya maksudnya saya juga sempat agak-agak galau gitu. Sampai nggak bisa tidur gitu. Apa iya sih saya udah mau berhenti gitu. Terus tiba-tiba kalau mau tidur tuh tiba-tiba kayak kebayang tuh kayak lagi di suatu kejuaraan gitu. Kayak misalnya kayak tiba-tiba lagi mikirin tuh kayak mau tidur gitu, tiba-tiba lagi merem itu tiba-tiba kayak lagi di Birmingham misalnya lagi All England gitu. Kayak yang kangen suasana di sana tuh kayak ngerasa saya tuh lagi jalan ke sana, lagi waktu mau masuk lapangan gitu. Terus tiba-tiba lagi ada di Indonesia Open misalnya. Tiba-tiba lagi ada di Cina, Korea, Jepang, ya gitu-gitu aja sih, maksudnya galau gitu. Galau ya kayak gitu, tapi ya akhirnya ya memang keputusan saya udah bulat kalau saya tuh ya cukup lah dengan karir saya sebagai atlet profesional badminton gitu. Okay. Memang ada beberapa tawaran yang udah kalau lo keluar dari PBSI, udah lo main aja gitu, main di luar profesional gitu. Ya memang ada tawaran seperti itu, tapi saya mikir kan ya udahlah saya udah cukup aja gitu. Karena kan kalau misalnya di luar pelatnas gitu kan ya mungkin saya bisa nggak kasih yang maksudnya all out gitu, ngasih yang maksimal gitu. Kan saya juga nggak mau kalau misalnya saya masih mau nerusin main juga setengah-setengah aja gitu, ya saya nggak mau gitu. Jadi kalau misalnya saya mau main gitu, tadi saya mikirnya ya saya memang benar-benar saya mau main, saya mau dapat prestasi gitu, mau juara 1 gitu. Kalau cuma untuk 8 besar, cuma ikut-ikut aja, saya sih ya agak kurang gitu. Jadi ya udah saya mutusin untuk berhenti aja ya gitu. Ya kalau misalnya liga-liga kayak gitu, saya sih kalau misalnya itu saya masih tertarik gitu. Karena kan itu memang bukan maksudnya ya bukan kejuaraan yang rutin gitu kan, maksudnya kalender BWF gitu. Maksudnya kalau untuk liga-liga gitu sih saya masih mau gitu main. Maksudnya saya berhenti badminton total juga enggak gitu. Saya masih latihan, saya tetap masih cari keringat buat latihan gitu. Dan kalau misalnya kayak di liga-liga India, Liga Cina, kalau misalnya mau ngundang saya gitu ya saya mau. Mungkin kalau saya di situasi mereka, mungkin saya akan masih tetap main. Tapi kan situasi saya kan berbeda gitu. Ya mungkin saja, mungkin ya bukan mengharapkan Cibutet. Mungkin kalau Cibutet masih main, saya juga masih main gitu. Karena kondisinya di sini berbeda. Kalau misalnya saya dengan Cibutet itu kan karakter kita kan udah tahu satu sama lain. Walaupun Cibutet cedera, walaupun Cibutet ibarat bisa udah tua, kita tuh udah klop, udah padu gitu. Udah tahu visi misi di lapangan tuh apa. Nah sedangkan kalau sekarang saya ini kan saya mesti harus mulai dari nol dengan partner saya tuh visi misi apa, main bagaimana caranya, itu tuh masih mencari-cari gitu. Jadi masih mencari-cari itu kan butuh waktu. Nah mungkin waktu itu yang mungkin berat buat saya gitu. Ya itu salah satunya. Gak ada sih Mbak, saya udah puas lah. Udah mendapatkan All England, udah mendapatkan kejuaraan dunia, udah mendapatkan Olimpiade gitu. Ya karena puas kan golnya kan di Olimpiade kan. Mungkin kalau Olimpiade belum dapat mungkin ya belum puas. Ya kalau untuk farewell gitu memang kemarin sih sama Jarum ya, saya ditawarin gitu. Wih gimana kalau kamu di farewellin gitu. Saya bilang ya farewellin ya untuk seorang legend seperti Butet, mungkin Cibutet gitu yang pada waktu itu masih main mungkin oke lah. Kalau misalnya saya kan udah rencana udah mau pensiun kan, dan saya juga belum tentu ikut pertandingan lagi kan. Kalau tiba-tiba langsung ikut farewell gitu, sayanya yang nggak percaya diri gitu. Dan mungkin ya kemarin Jarum udah sempat bilang ke saya sih kalau misalnya mau bikin farewell kecil-kecilan, kalau untuk di intern di Jarum saya mau gitu. Dan Cibutet tahu sih udah lama ya sebenarnya, karena saya juga kan sebenarnya sebelum pensiun ini juga saya kan sharing dengan Cibutet ya. Maksudnya sih gimana sih rasanya gitu-gitu. Terus kata Cibutet juga kan pasti ntar lo ngalamin gini-gini. Terus pas waktu saya ini dengan Cibutet saya mau share tentang pensiun ini sih Cibutet juga mendukung aja gitu. Karena Cibutet juga kan ya mikir juga, maksudnya
ya saya mungkin kata Cibutet kan lagi memang belum terlalu turun gitu. Setelah sama Cibutet kan masih namanya di atas. Nanti kalau misalnya udah kalah terus, nanti namanya turun itu mungkin waktunya nggak pas gitu. Ya karena ya saya mikir ya Cibutet juga mikir ya mungkin waktu sekarang yang pas buat pensiun gitu. Kalau momen terbaik ya pasti Olimpiade gitu. Kalau musuh terberat ya kalau di zaman saya sih ada Zhang Nan Zhao Yunle, terus ada Su Chen Majin, Fischer Pedersen, terus ada Zheng Siwei, Wang Yakyong, terus ada Chan Peng Sun, Go Liu Ying. Ya itulah ya di zaman saya itu. Ya yang kemarin juara All England si Preven Melati itu lagi bagus. Ya mungkin penerusnya ya Preven Melati ini kalau menurut saya, asalkan dia bisa konsisten, latihannya bagus, rajin, dia bisa lah kalau menurut saya. Ya kalau untuk pemain-pemain muda yang pasti latihannya yang rajin ya, latihan semangat, fokus dengan tujuannya, terus tidak gampang puas. Sekarang juara, besok udah santai-santai itu nggak boleh. Maksudnya mindset kita juga harus mindset seorang juara ya. Mindset seorang juara itu ya harus berpikiran kalau misalnya saya sekarang juara, besok saya bukan juara lagi gitu. Jadi dikejar terus gitu. Sekarang udah dapat gelar juara A misalnya, besok harus dapat gelar juara B. Tahun depan ada gelar juara A lagi ya saya harus dapat lagi itu. Maksudnya mindsetnya itu harus dijaga. Spesifik tentang Chan Peng Sun dan Go Liu Ying. Ya, mereka salah satu musuh bebuyutannya Owi Butet ya, di mana saya udah sering banget ketemu dia. Dan Go Liu Ying sama Chan Peng Sun ini memang musuh yang apa ya gigih gitu, nggak gampang menyerah gitu. Dan juga susah, maksudnya saya walaupun menang sama mereka juga ya butuh fokus lebih gitu, butuh apa ya, maksudnya kalau misalnya saya santai-santai juga nggak bisa gitu ketemu mereka gitu. Ya mereka serangannya bagus, terus defense-nya bagus, apalagi ya itu Chan Peng Sun dan Go Liu Ying itu maksudnya apa ya, bolanya itu safe gitu, maksudnya jarang mati sendiri gitu, ya harus dimatiin gitu. Walaupun ya saya terakhir ketemu mereka di Olimpik itu ya mungkin hoki ya bisa menang jauh ya, sebelum-sebelumnya tuh kebanyakan juga rubber set ketemu mereka gitu. Oh, Zhang Nan sama Zhao Yunle ya. Ya karena memang Zhang Nan Zhao Yunle itu menurut saya tuh pasangan terberat dan menurut saya tuh pasangan terbaik lah. Pasangan terbaik sampai saat ini menurut saya pribadi ya. Karena mereka itu pasangan yang komplit gitu. Defense-nya dia punya, dia serangannya dia punya, dan ketenangannya dia punya, juga pengalamannya dia punya. Jadi memang kalaupun mau mengalahkan mereka itu luar biasa lah gitu, susahnya gitu. Jadi mau main apa juga mereka tuh udah siap gitu. Mau main defense oke, mau main nyerang oke, mau main nolopnya oke, mau main apa aja oke gitu. Jadi cuma butuh ya mungkin butuh keberuntungan juga gitu ngalahin mereka gitu. Mungkin kalau misalnya sama yang lain mungkin masih bisa diakalin gitu. Entah ini dari serangannya dia agak lemah, defense-nya dia agak lemah gitu. Tapi kalau Zhang Zhao dia kan kita salah buang bola dikit aja udah bahaya gitu. Gitu, Mbak. Ya, pertama-tama terima kasih. Maksudnya saya mau mengucapkan terima kasih buat teman-teman semua, saya mau mengucapkan terima kasih buat yang sudah mensupport karir saya, PBSI, PB Jarum, terus ketua-ketua PBSI dari dulu, terus Cibutet yang sudah menjadi bagian dari karir saya,
keluarga saya, terima kasih istri saya, orang tua, anak-anak saya, motivasi saya. Ya saya mohon pamit dari dunia bulu tangkis dan saya akan selalu berkontribusi untuk bulu tangkis kalau saya ada kesempatan gitu. Terima kasih Mbak.